Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Hijau Refresh. Nah, di video kali ini kita unboxing lagi ya teman-teman. Jadi karena kemarin bahan anting putrinya itu sangat memuaskan, saya putuskan untuk ambil lagi satu ya teman-teman. Jadi ini bahan bonsai anting putri yang saya beli dari Om Taufik Bonsai ya teman-teman. Jadi langsung saja kita buka. Oke teman-teman, langsung saja kita buka ya teman-teman, karena saya juga sudah penasaran dengan isinya seperti apa perakarannya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Kita sudah bongkar dan perakarannya sudah lumayan ya teman-teman. Ini sudah keliling perakarannya. Namun ini sepertinya kita akan pilah juga ya teman-teman. Kita cek dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dalamnya ini kemungkinan kita akan buang ya teman-teman. Nah, untuk ukurannya segini teman-teman. Mungkin ini akan menjadi batang ya teman-teman. Jadi sudah lumayan berkarakter dan belimbing juga ya. Jadi nanti untuk pengkonsepan gampang lah teman-teman. Yang penting kita sekarang tanam dulu, kita rapikan dulu ya teman-teman, dan langsung kita tanam. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Setelah kita cuci dan rapikan, kita bersihkan, ini sudah terlihat jelas bentuk perakarannya ya teman-teman. Memang itu kalau programannya dari barang-barang dari Om Taufik Bonsai itu untuk perakaran itu sudah tidak diragukan lagi ya teman-teman. Untuk perakaran sudah semuanya keliling ya teman-teman. Jadi untuk batang, untuk kedepannya ya, mungkin ini kita bisa konsep twin. Nah, kebetulan di sini ada mata tunas ya teman-teman. Jadi mungkin ini kita pakai untuk terusan. Di sini kita pakai cabang, di sini ada cabang juga ya teman-teman. Namun itu kita pikirkan nanti setelah pertumbuhannya bagus ya teman-teman. Nah, untuk saat ini saya akan rapikan akar di bagian dalam ya teman-teman. Yang ini akan saya hilangkan semua akar-akar serabut yang di bagian dalam ini agar tidak menghambat pertumbuhan dari akar yang sudah tertata rapi ini ya teman-teman. Jadi ini akan kita hilangkan, nanti akan kita rapikan. Dan ini mungkin ada beberapa yang kita langsung press ya teman-teman. Nah, untuk di bagian atasnya ini sudah saya rapikan ya teman-teman. Mungkin kemarin saat pemotongan itu belum dikasih salep kambium ya teman-teman. Jadi nanti kita akan kasih salep kambium. Dan sekarang kita akan rapikan di bagian perakarannya ya teman-teman. Ini lumayan banyak perakarannya yang di dalam, jadi kita akan hilangkan ya teman-teman. Ini juga perakaran yang numbuh ke dalam ini akan kita langsung eksekusi ya teman-teman, agar tidak menghambat pertumbuhan perakaran yang di luar ya teman-teman. Ini kita hilangkan juga, semuanya kita akan hilangkan ya teman-teman. Dan sekaligus ini akan mempermudah untuk proses penanaman ya teman-teman, karena nanti akan kita kasih talang di bagian sini, di bagian dalam, jadi tidak terhalang oleh akar ya teman-teman.
untuk bagian sini semuanya kita hilangkan saja seperti ini. Walaupun ini akar serabut ya teman-teman, jadi kita hilangkan saja, tidak masalah. Yang penting nanti saat proses penanaman itu kita jangan kasih pupuk ya teman-teman. Nah mungkin kemarin ada yang tanya, Om kenapa itu baru tanam sudah langsung kasih pupuk, apakah itu tidak terlalu ekstrim gitu ya. Jadi ini untuk bahan yang seperti ini tidak saya langsung kasih pupuk ya teman-teman. Namun bahan yang sudah ada akar serabut seperti ini, kita sudah sempat press akar terus tumbuh akar serabut dan itu akan pindah tanam, itu tidak masalah kena pupuk ya teman-teman. Karena untuk akar itu sudah, maksudnya sudah aman untuk kena pupuk ya teman-teman. Jadi ini sudah rapi ya teman-teman. Ini sudah lumayan rapi di sini. Nanti kita akan kasih salut kambium mungkin teman-teman. Kita akan ratakan lagi. Dan kemungkinan di bagian ini saya akan sedikit press ya teman-teman. Karena saya rasa ini terlalu panjang untuk perakarannya. Jadi saya harapkan kita dapat akar di sini ya teman-teman. Ini akan pecah di sini. Mungkin nanti kita akan press di sini dulu ya teman-teman. Untuk mencari amannya kita press di sini dan kita akan harapkan pertumbuhan akar itu dari cabang ini ya teman-teman. Nah seperti ini ya teman. Di sini sudah ada calon cabang akar. Di sini juga ada 2. Jadi kita akan press seperti ini teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita eksekusi untuk pengepresan akar ya teman-teman. Ini ketinggalan 1, jadi kita langsung saja press. Jadi kenapa saya press? Agar prosesnya itu tidak kerja 2 kali ya teman-teman. Jadi kalau kita tumbuhkan sekarang, kita langsung tanam, begitu tumbuh kita press akar lagi. Ini kebetulan perakaran juga sudah terpotong ya teman-teman. Perakaran juga baru di press. Jadi lebih baik saya langsung potong press ya teman-teman, potong lagi untuk mencari panjang perakaran yang pas ya teman-teman, biar tidak kerja 2 kali lagi ya teman-teman. Oke, kita potong di sini ya teman-teman. Nanti kita rapikan. Dan buat teman-teman yang tertarik dengan bahan seperti ini, nanti silakan hubungi atau kunjungi channelnya Om Taufik Bonsai ya teman-teman. Nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi ya teman-teman. Nah untuk sementara seperti ini ya teman-teman. Jadi ini kita sudah potong semuanya, kita sudah potong pendek. Jadi saya rasa ini sudah cukup pas ya teman-teman untuk perpecahan akar nantinya ya teman-teman. Kalau seperti tadi saya rasa itu sangatlah panjang ya teman-teman. Jadi kita mencari perpecahan akar itu sangat panjang. Jadi untuk ukuran seperti ini mungkin nanti ada pengepresan lagi, tetapi saya rasa itu tidak terlalu banyak ya teman-teman. Nah kita akan rapikan dulu ya teman-teman di bagian bawahnya agar tidak terjadi pembusukan, karena ini habis kena goyangan gergaji ya teman-teman. Jadi kita rapikan saja. Nah, untuk proses perapiannya itu usahakan pakai cutter yang steril ya teman-teman. Jangan sampai ada alat pemotong yang karatan ya teman-teman. Jadi ini saya pakai alat pemotong yang baru ya teman-teman, agar tidak terjadi infeksi pada kambium ya teman-teman, atau terjadi pembusukan nantinya. Oke teman-teman, ini sudah rapi ya teman-teman.
Jadi sudah siap kita tanam ya teman-teman. Untuk bekas potongan gergaji itu sudah saya rapikan semua. Dan di sini saya kasih olesan bawang merah lagi ya teman-teman. Jadi tujuannya untuk perangsang akar ya teman-teman. Mungkin kalian sudah tahu, kalian sudah menyimak di video saya yang sebelumnya. Jadi tujuan kita kasih getah bawang merah ini untuk perangsang akar ya teman-teman. Kita tinggal oleskan seperti ini saja, lalu kita diamkan bawang merah ini kering dan kita langsung bisa tanam ya teman-teman. Oke, ini sudah saya rapikan dan saya kasih getah bawang merah ya teman-teman. Jadi di sini juga sudah saya sediakan media tanamnya ya teman-teman. Dan ini talangnya saya pakai bekas bungkusan yang tadi ya teman-teman. Jadi seperti ini ada gundukan, ini akan menghalangi akar tumbuh ke bawah ya teman-teman. Nah seperti ini. Jadi menyambung pembahasan yang tadi masalah pupuk. Untuk saat ini saya tidak menggunakan pupuk ya teman-teman, karena perakaran di sini belum ada akar yang baru ya teman-teman. Ini bisa disebut batang jadinya teman-teman, karena tidak ada akar sama sekali. Dan kemungkinan nanti kalaupun itu tumbuh akar serabut dan terkena pupuk langsung, itu akan menyebabkan gosong ataupun busuk akar ya teman-teman. Jadi itu gunanya media ini tanpa pupuk ya teman-teman. Mungkin kalau kalian mau mengisi pupuk ataupun menambahkan pupuk bisa saja, hanya saja itu di bagian bawah seperti ini ya teman-teman. Jadi mungkin dikasih batasan seperti ini, bagian bawahnya ini bisa dikasih media yang dicampur pupuk ya teman-teman. Namun untuk saat ini saya gunakan pure media tanpa pupuk ya teman-teman. Di sini campurannya hanya pasir malang, terus ada kokopit, ada sekam mentah, tanah subur. Itu saja ya teman-teman. Jadi langsung saja kita timbun. Itu mungkin sedikit tips dari saya untuk penanaman bahan bonsai dongkelan juga ya teman-teman. Untuk bahan bonsai dongkelan yang baru kita potong akar itu juga bisa diterapkan dengan tips seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau kita mau tanam pohon ataupun tanam bahan bonsai tanpa akar, itu diusahakan jangan ada pupuk dulu ya teman-teman, bahan bonsai apapun itu. Oke, terlihat lebih segar ya teman-teman. Jadi medianya itu sangat poros ya teman-teman. Seperti yang kalian lihat tadi, setelah kita siram langsung diserap oleh media ini teman-teman. Jadi untuk anting putri sangat perlu media poros ya teman-teman, dan kelembapan yang terjaga ya. Jadi tujuan saya menggunakan kokopit itu untuk mempertahankan kelembapan ya teman-teman. Dan ini nanti akan saya simpan dulu di tempat yang teduh tanpa terkena cahaya matahari langsung ya teman-teman. Nah kalau kita cek ukurannya itu lumayan besar ya teman-teman. Ini mungkin nanti jatuhnya ke small ya teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan korek api, jadi ukurannya segini ya teman-teman, lumayan besar. Nah jadi untuk konsepnya masih kita tunggu saja dulu ya teman-teman. Jadi kenapa di sini saya tidak langsung press, saya masih menunggu trubus-trubus di mana saja nanti ada pertumbuhan yang bagus. Setelah ada pertumbuhan tunas-tunas baru, jadi bisa kita kasih sentuhan ya teman-teman. Jadi begitu nanti tumbuh trubus, dimana tumbuh trubus kita sudah ada bayangan akan mengkonsep kedepannya bahan ini dengan gaya apa ya teman-teman.
Atau mungkin teman-teman ada masukan ataupun saran, bisa langsung komen di bawah ya teman-teman. Siapa tahu saja teman punya ide untuk mengkonsep gaya bonsai ini seperti apa ya teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu video dari saya. Terima kasih buat yang sudah bergabung, buat yang sudah selalu support. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, saya harapkan support dari teman-teman sekalian, yaitu dengan cara subscribe, komen, like ataupun share video ini agar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten berikutnya. Dan channel ini akan menjadi lebih berkembang lagi tentunya ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf jika saya ada salah-salah kata ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan terima kasih.